Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara podcast Matematik episode 7. Kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan seseorang spesial. Dia adalah Ketua BEM dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Halo Kak, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Kak bisa perkenalan dulu kali ya. Oke, baik. Saya perkenalkan, nama saya Salim, selaku Ketua BEM Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wah, berarti Kak ini sudah menjabat sebagai Ketua BEM untuk pertama kalinya atau kemarin-kemarin sudah pernah nih Kak? Ini pertama kali Ketua BEM, tapi kemarin sebelumnya itu saya pernah menjabat Ketua Himpunan sebelumnya ini. Oh, Ketua Himpunan Matematika. Ya. Oke. Sebenarnya apa sih yang memotivasi Kak Salim sehingga ingin mencalonkan diri sebagai Ketua BEM? Terus bagaimana sih cerita di balik terpilihnya Kak Salim? Oke. Bagaimana motivasi saya ya? Nah, saya bermotivasi, saya melihat BEM di MIPA kemarin-kemarin kurang ke solidaritasnya. Makanya saya bermotivasi untuk ikut, untuk masuk. Bagaimana BEM MIPA ini bisa bangkit dan mengembalikan citranya kembali kembali itu. Berarti Kak Salim ingin mengembalikan citra BEM yang dulu sempat gemilang seperti itu. Itu karena kita kemarin sebelum pisahnya pendidikan FKIP itu tahun 2018, BEM MIPA itu ya bisa dibilang jaya lah. Nah, saya setelah 2018 ke bawah itu, setelah pisah fakultas pendidikan, maka BEM MIPA itu kayak agak turun begitu. Redup. Ya, redup ya. Makanya saya ingin bermotivasi masuk, ingin ya bagaimana walaupun kita SDM-nya sedikit di MIPA, tapi kita tidak melihat itu, tapi bagaimana kita harus ingin bangkit untuk jaya-jaya kembali gitu. Iya. Nah, Oke. Meskipun kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya tentu tidak mau dikalah dong. Oke, lanjut nih Kak. Apa nih momen atau pengalaman yang paling menarik selama menjabat sebagai Ketua BEM? Menarik ya. Iya. Oke, selama menjadi Ketua BEM, alhamdulillah kita sebelum kemarin kita sebelum pelantikan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan dialog publik. Nah, itu sebelum pelantikan untuk mengisi waktu kosong saat itu. Nah, setelah itu kita pelantikan. Alhamdulillah beberapa sudah kita pelantikan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan di BEM MIPA itu ya sampai saat ini boleh kata 90% sudah selesai. Nah, itu. Kenapa sih Kak Salim bisa terpilih? Mungkin bisa disebutkan nih visi misinya sehingga teman-teman lainnya bisa memilih Kak Salim. Nah, ya menarik ya. Oke, saya kemarin sebenarnya kemarin saya mencalonkan. Tapi pada saat MUBES, nah saya ingin mengajukan sebagai calon kandidat. Namun teman-teman yang lain tidak ada yang memajukan juga, terpaksa saya yang terpilih. Nah itu. Kalau visi misinya apa ya Kak? Nah, visi misi saya kemarin yaitu bagaimana membangun lagi kebersamaan citra BEM di MIPA khususnya. Nah, misinya saya bagaimana adakan kegiatan secara kita mengadakan kegiatan itu di internal dulu. Nah, internal toh supaya bagaimana untuk kebersamaan kita secara kekeluargaan di MIPA itu meningkatkan secara kekeluargaan. Nah, makanya saya banyak-banyak kemarin kegiatannya di
internalnya kita dulu. Makanya ketika kita membangun sesuatu organisasi apapun itu, kita perbaiki internalnya dulu, baru kita keluar begitu. Terus Kak, kalau mau dilihat nih di sekarang ini, apakah visi misinya Kak Salim ini sudah tercapai atau belum, atau seperti apa? Ya, visi misinya boleh katalah bisa 80% lah tercapainya. Karena kan kita sudah juga melihat bagaimana kebersamaannya teman-teman, baik di himpunan maupun di BEM, selalu kerjasama, kolaborasi begitu. Nah itu. Oke. Dari visi misi terus kita ke program unggulan. Adakah program unggulan dari yang ditawarkan oleh Kak Salim? Nah ini program unggulan sebenarnya yang kita mengadakan itu sebenarnya belum sementara mau kita laksanakan ini. Sementara dalam kepanitiaannya, yaitu tulis karya ilmiah. Nah ini harusnya kenapa? Karena itu perlunya kita di BMF MIPA harusnya kita punya gagasan untuk berkarya. Lalu kita harus menuliskan begitu. Berarti bentuknya nanti seminar atau pelatihan atau seperti apa nih Kak? Ya, bentuknya nanti itu pelatihan. Nah, insya Allah tanggal 14 tidak salah kita sudah laksanakan itu. Nah, iya, kebetulan saya juga sebagai salah satu panitianya. Ya, nah, ya. Lanjut nih Kak, Ya. bagaimana Kak Salim melihat peran BEM dalam memfasilitasi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa? Nah, ya alhamdulillah apapun di dalam permasalahan di khususnya mahasiswa di MIPA, ya ketika ada permasalahan kita akan membantu memberikan solusi. Nah, walaupun bagaimana ketika kita tidak bisa memberikan solusi, berarti setidaknya kita mengantar teman-teman adik-adik yang bermasalah untuk ke fakultas bagaimana ini ketika ada masalahnya begitu. Kita sebagai jembatan untuk ke fakultas ketika ada masalah yang BEM tidak bisa selesaikan begitu. Tapi sejauh ini BEM alhamdulillah bisa diselesaikan. Berarti kadang-kala nih ada kasus mahasiswa yang curhat ke BEM, terus BEM yang sampaikan ke dosen atau fakultas seperti itu. Begitu. Oke. Lanjut nih Kak, terus bagaimana peran dalam BEM mengajak mahasiswa untuk lebih aktif berorganisasi dan lebih aktif dalam kegiatan kampus? Nah, saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman, adik-adik untuk aktif baik dari karena baik dari organisasi luar maupun internal. Nah, karena kenapa? Karena itu teman-teman di organisasi itu teman-teman dapatkan bagaimana cara berbicara, bagaimana mental yang baik. Nah itu saya selalu sarankan kepada teman-teman, perkuliahan itu ada dua, yaitu ada di ruang kelas dan ada di luar ruang kelas. Nah itu ya, di luar kelas itu ya adalah salah satunya organisasi, ada himpunan dan BEM. Nah itu. Berarti kita bisa mendapatkan soft skill lainnya dari di luar kegiatan kuliah begitu ya. Itu. Bagaimana hubungan antara BEM dengan pihak rektorat atau fakultas? Apakah ada tantangan dalam menjaga komunikasi yang baik atau selama ini ada masalah nih Kak? Ya antara komunikasi dengan kampus ya. Alhamdulillah selama ini selalu baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, baik dari fakultas maupun universitas, kampus. Ya alhamdulillah BEM selalu dalam komunikasi selalu lancar lah begitu. Nah, jadi tadi kalau dikatakan lancar dan bagus, terus adakah Kak contoh kolaborasi antara BEM dengan pihak kampus atau organisasi lainnya? Ya contoh ya. Alhamdulillah kemarin pekan kemarinnya kita sudah laksanakan yang kegiatan penerimaan mahasiswa baru yaitu PPKMB. Nah, kita di situ dari universitas, dari semua BEM, ketua-ketua BEM
untuk bagaimana menyukseskan kegiatan PPKMB ini. Nah, itu. Selain itu Kak, ada lagi Kah? Dan kalau khusus di organisasi lain atau BEM-BEM, ya alhamdulillah kita sudah sekarang membincang-bincang mengenai pembentukan BEMU atau Presiden Mahasiswa di kampus kita. Nah, karena sudah beberapa tahun ini di kampus kita di Unsulbar sendiri belum mempunyai Presiden Mahasiswa. Ya betul, kemarin-kemarin saya tanya siapa nih Presiden BEM di Universitas Sulawesi Barat. Nah, itu. Nah, itu juga karena ketika kita ada permasalahan-permasalahan, kita seorang ke BEM yang tugasnya di fakultas saja, tidak ada arahnya kita untuk ke universitas ketika tidak ada presiden BEM untuk bagaimana aspirasinya dari bawah, dari BEM sendiri. Nah, harus kita ajukan ke Presiden BEM, baru Presiden BEM lah yang mengajukan ke unit apa permasalahan begitu. Lanjut nih Kak, terus bagaimana nih Kak Salim menjaga relevansi BEM di tengah cepatnya perubahan teknologi, sosial, dan kebutuhan mahasiswa? Oke. Di BEM sendiri sudah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menantang zaman yang ke depannya toh. Bagaimana mahasiswa itu mahasiswa sebagai agen perubahan, makanya kita harus tahu bahwa ketika zaman ini zaman digital, berarti kita harus mahasiswa bisa juga ikut dengan zaman itu. Nah, misalnya apalagi mahasiswa sebagai kunci perubahan masa yang akan datang. Makanya mahasiswa itu harus bisa dikatakan agen perubahan sehingga bisa merubah segala sesuatu, apalagi zaman yang modern ini ya. Dan bagaimana menantang zaman yang akan datang menggunakan gadget atau teleponnya. Nah, dengan sebaik-baiknya, yaitu gadget itu sebenarnya untuk digunakan bagaimana mengakses informasi, informasi dan apa banyak kegunaannya. Jangan ini yang salah begitu, begitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa bagaimana zaman modern yang akan datang kita bisa menantang itu. Kita tidak bisa menantang, tapi kita bisa ikut dengan zaman itu. Ya, because we are agent of change. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi begitu Kak, dengan adanya perubahan zaman. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana BEM di bawah kepemimpinan Kak Salim menangani isu-isu sosial yang berdampak pada mahasiswa, seperti perubahan kebijakan pendidikan atau masalah lingkungan, seperti itu. Nah, oke. Perubahan sosial. Nah, oke. Nah, kebetulan ada program kerjanya BEM kemarin kita sudah laksanakan, yaitu isu-isu di sosial, yaitu yang sangat meresahkan di masyarakat. Nah, yaitu sampah. Sampah yang ada di pantai Barane kemarin. Nah, kita alhamdulillah dari BEM sendiri sudah 2 kalinya pada bulan kemarin kita laksanakan, dan pas 17 Agustus kemarin kita laksanakan lagi. Berarti BEM turun action sendiri. Nah, yaitu bersih-bersih di pantai. Nah, kita mahasiswa sebagai BEM ketika ada isu-isu sosial seperti itu, ya walaupun kita sekedar di organisasi di kampus, tapi kita sebagai mahasiswa harus andil di dalamnya itu untuk bagaimana menghadapi sosial permasalahan isu yang sosial. Makanya kemarin kita harus turun, yaitu
secara pengabdian bersih-bersih di pantai. Nah, betul. itu. Jadi jadi ada dampak positifnya untuk Nah, masyarakat Barana juga. Ya. Oke, lanjut nih Kak. Bagaimana BEM mendukung mahasiswa dalam menavigasi perubahan kebijakan pendidikan yang terjadi akibat digitalisasi dan globalisasi? Kemarin untuk mengatasi itu semua, kemarin kita sudah mengadakan kegiatan kelas senja namanya. Oh iya, kelas senja. Betul. Nah, itu salah satu bagaimana teman-teman di MIPA termasuk khususnya ya. Bagaimana ketika ada kebijakan walaupun dari pendidikan, ketika itu harus kita bisa menangani semuanya itu walaupun menggunakan dengan digital. Makanya kemarin kita harus adakan kelas senja bagaimana teman-teman ini bisa main komputer semua gitu. Atau boleh nih Kak dijelasin dikit apa sih itu kelas senja? Nah, kelas senja itu kita belajar di dalam aplikasi-aplikasi baik dari perkantoran, pokoknya semua aplikasi yang biasa berbentuk digital yang biasa diturunkan di perkantoran begitu. Jadi teman-teman sudah dibekali nih dengan kemampuan penggunaan komputer dan penguasaan Microsoft Excel dan lain-lainnya seperti itu. Oke, tadi kan ini ada kelas senja nih. Mungkin Kak Salim sudah bisa meramal Ya. bagaimana peran BEM dalam 5 tahun hingga 10 tahun ke depan di era yang semakin digital dan global. Nah, mulai sekarang adik-adik harus belajar. Belajar bagaimana menantang 5 tahun ke depan yang sangat zaman yang penuh digital. Makanya kita adakan kegiatan ini kelas rutinan ya, yang namanya kelas senja. Iya, saya merasa iri nih soalnya di tahun kemarin di tahun angkatan saya belum kebagian. BEM belum mengadakan kayak kelas senja seperti pelatihan komputer dan Microsoft dan lain-lainnya seperti itu. Jadi iri. Ya, oke. Makanya kemarin yang kepengurusan kemarinnya mungkin belum ada. Ya alhamdulillah kepengurusan ini saya bawa alhamdulillah ya sudah kita adakan. Nah, begitu. Give applause. Oke, lanjut nih Kak. Kan sekarang nih Kak Salim sebagai Ketua BEM. Iya. Bisa kali ya diberikan pesan kepada seluruh kader BEM yang sudah di kader kemarin tentunya. Nah, pesan saya adalah aktiflah. Aktiflah baik dari kegiatan walaupun di kampus. Jadilah mahasiswa aktivis. IPK itu mengantarkan kita ke untuk wawancara. Nah, sedangkan untuk lulusnya wawancaranya kita, yaitu tergantung dari skill kita. Nah, skill kita itu kan kita dapatkan di organisasi. Betul. Nah, makanya saya sarankan untuk teman-teman di kader, khususnya di BEM dan teman-teman calon pelanjut pengurus ke depan, aktiflah. Karena itu yang akan bisa merubah kehidupan teman-teman. Oke, terakhir nih Kak, adakah pesan khusus yang ingin Kakak sampaikan kepada pendengar podcast Himatika atau Podmed di luar sana? Kebetulan ini mereka kita sebut Sobat Podmed. Oke, Sobat Podmed ya. Oke, baik, pesan saya dan saya berikan apresiasi kepada Himatika khususnya yang adakan kegiatan ini, dan harapan saya semoga teman-teman bisa berkarya lagi, berkreasi lagi ke depan. Baik. Nah, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berbaur untuk bagaimana digital ke depan. Nah, itu banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan. Tapi ini saya
saya berikan Himatika ini sudah luar biasa karena mengadakan kegiatan podcast ini. Iya, kebetulan juga Kak, ini adalah podcast pertama di Universitas Sulawesi Barat. Apalagi podcast pertama di universitas. Wah, itu sangat luar biasa. Wow, gitu. Wah. Oke. Masih ada yang ditambahkan Kak atau sudah cukup? Ya, mungkin itu saja. Ya, baik Kak, saya ucapkan mewakili teman-teman Himatika nih, terima kasih telah mau hadir di kegiatan kami di podcast Matematik sebagai salah satu narasumber kami. Ya, oke. Saya juga berterima kasih telah diundang di kegiatan ini. Oke, terima kasih Kak. Oke, Sobat Podmed, jadi itu tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Kita akan kedatangan siapa lagi ya? Nantikan. Bye-bye.